Halo semuanya, selamat datang kembali di perkuliahan ekonomi kreatif, di mana mengharuskan kalian berpikir kreatif dan berani berbeda dalam berinovasi. Teman-teman, saya akan membagikan video pembelajaran mengenai teori of marketing, atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan teori pemasaran. Mari kita memasuki pembahasan kita dan jangan sampai kamu lewatkan. Teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menerapkan dan melakukan analisis pasar. Pada pembahasan ini akan menyajikan materi yang tentunya akan sangat menunjang wawasan dan pengetahuan kalian. Teman-teman, sebelum kita mengetahui bagaimana menerapkan dan cara melakukan analisis pasar, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa, di mana di dalamnya mereka melakukan transaksi di antara penjual dan pembeli. Transaksi adalah kesepakatan dalam jual-beli dengan syarat adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, ada penjual, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pasar juga dikatakan sebagai salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur, di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan berupa uang atau alat pembayaran yang sah. Teman-teman, apakah kalian mengetahui apa saja jenis-jenis pasar? Pasar secara garis besar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu, pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan, pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli, pasar menurut luasnya kegiatan distribusi, pasar menurut bentuk fisik, pasar menurut bentuk dan strukturnya. Setelah kita mengetahui pengertian dan jenis-jenis pasar, maka kita akan memasuki pembahasan mengenai dari analisis pasar, yaitu bagaimana cara penggolongan barang atau jasa berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang, serta penggolongan menurut tujuan pemakaian oleh si pemakai. Teman-teman, dalam penggolongan barang berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang, dapat kita buat tingkatan-tingkatan pada kedua dimensi yang ada, yaitu tinggi dan rendah, sehingga pada setiap kombinasi dari tingkatan dimensi tersebut akan menciptakan golongan produk tersendiri. Produk dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu, barang yang bermanfaat, ialah barang yang mempunyai daya penarik rendah tetapi dapat memberikan manfaat yang tinggi kepada konsumen dalam jangka waktu yang panjang. Barang yang kurang sempurna, ialah jenis barang yang tidak mempunyai baik daya tarik maupun kualitas yang bermanfaat, seperti obat-obatan yang berasa pahit. Barang yang menyenangkan, ialah jenis barang yang dapat segera memberikan kepuasan tetapi berakibat buruk bagi konsumen dalam jangka panjang, yaitu berupa rokok, dan golongan yang terakhir yaitu barang yang sangat diperlukan, berupa barang yang dapat memberikan kepuasan dengan segera dan sangat bermanfaat dalam jangka panjang seperti makanan yang bergizi. Teman-teman, dalam penggolongan barang menurut tujuan pemakaian oleh si pemakai dapat digolongkan dalam 2 golongan, yaitu barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dibeli untuk dikonsumsikan, pembeliannya didasarkan atas kebiasaan membeli dari konsumen. Dalam hal ini, barang konsumen dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu barang konvenin, adalah barang yang mudah dipakai, membelinya dapat di sembarang tempat dan pada setiap waktu. Barang shopping, adalah barang yang harus dibeli dan di dalam membelinya harus mempertimbangkan mutu, harga, kemasan dan sebagainya. Golongan barang yang terakhir adalah barang spesial, yaitu barang yang mempunyai ciri khas dan hanya dapat dibeli di tempat tertentu saja. Teman-teman, penggolongan barang menurut tujuan pemakaian oleh si pemakai berdasarkan golongan industri, yaitu barang-barang yang dibeli untuk diproses lagi, atau untuk kepentingan dalam industri, sehingga pembeli barang industri ini adalah perusahaan, lembaga, atau organisasi termasuk organisasi non-laba. Barang industri dapat dibedakan dalam 5 golongan, yaitu berupa bahan baku, komponen barang setengah jadi, perlengkapan operasi, instalasi, dan peralatan ekstra. Sebenarnya, penggolongan barang industri ini bersifat relatif karena sangat dipengaruhi oleh pandangan si pembeli. Teman-teman sekalian, materi kita pada hari ini telah selesai dari bab kita mengenai menerapkan dan melakukan analisis pasar. Semoga teman-teman bisa bersemangat mengikuti perkuliahan kita dan termotivasi mengenai ekonomi kreatif sehingga dapat menciptakan industri kreatif sendiri. Saya izin undur diri dan sampai jumpa lagi video pembelajaran mata kuliah ekonomi kreatif. Di kesunyian malam ini ku
datang menghadap